Oke, baik. Terima kasih sharing-sharingnya Pak Rizky, Pak Oki. Nah, cukup menarik ya. Tadi saya juga dapat banyak insight baru dan pengetahuan baru tentunya terkait SMAP. Dan benar juga ya Pak ya, sekarang karena sudah mau Idul Fitri ini rawan nih ya di semua perusahaan sepertinya bukan hanya di Pegadaian saja. Oke, baik. Mungkin kita sekarang akan berbincang-bincang sedikit ya Pak, sebelum nantinya kita akan berbincang-bincang juga dengan peserta. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan mungkin bisa disiapkan dari sekarang. Nanti bisa resen ataupun open dengan open camera dan open mic. Namun yang berhalangan untuk open camera dan open mic bisa bertanya via chat. Namun sebelum saya kasih kesempatan ke peserta nih, saya mau coba tanya-tanya terlebih dahulu nih ke Pak Rizky dan juga ke Pak Oki. Mungkin pertama saya penasaran dengan Pak Rizky nih Pak. Nah, nanti kan Pak Rizky bilang bahwa harapannya penyuapan atau mungkin dalam konteks lebih besar adalah korupsi itu diharapkan pencegahannya tidak hanya sekedar dokumen ya Pak ya, tapi bisa menjadi suatu budaya agar nantinya suatu organisasi dalam hal ini Pegadaian bisa terbebas dari penyuapan. Nah, kira-kira Pak, bagaimana sih Pak selama Bapak ada di Pegadaian ini cara untuk menginternalisasikan atau mensosialisasikan budaya-budaya anti penyuapan dan mungkin bagaimana hubungannya dengan ada SMAP gitu. Apakah dengan memiliki sistem SMAP ini jadi lebih mudah untuk menginternalisasikan nilai-nilai penyuapan atau mungkin bisa di-sharing Pak dulu sebelum punya SMAP ini sebelum ada ISO bagaimana cara melakukan internalisasi budaya anti penyuapan nih Pak. Dan mungkin seperti itu dulu aja Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Pertanyaannya menarik nih. Bagaimana mengembangkan budaya? Karena ini yang jadi concern utama kita ya, Mas Irwan. Karena penerapan ini diharapkan seperti tadi kami sampaikan berulang kali, jangan hanya menggugurkan regulasi saja, tapi bagaimana bisa menjadi sebuah budaya ya. Nah, tentunya budaya-budaya ini harus terus kita ingatkan, kita memberikan awareness kepada teman-teman ya. Baik itu sosialisasi, webinar, termasuk seperti kegiatan yang difasilitasi CCG ini. Karena terkait dengan penyuapan ataupun gratifikasi itu tentunya bukan hanya dari satu pihak saja, bukan hanya dari insan Pegadaian saja, tapi dari kedua pihak, insan Pegadaian dan stakeholdernya. Jadi kita mengingatkan, memberikan awareness kepada insan Pegadaian dan juga stakeholder kita, baik itu nasabah, mitra, rekan-rekanan kita, melalui peningkatan awareness terkait dengan bahwa orang insan Pegadaian itu menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dan kita berkomitmen untuk melaksanakannya. Sehingga diharapkan kepada mitra untuk tidak memberikan gratifikasi atau tidak menawarkan suap, dan kita juga mengingatkan insan Pegadaian untuk berkomitmen terhadap penolakan gratifikasi dan menjauhi aktivitas penyuapan seperti itu. Jadi dua-duanya, bukan hanya insan Pegadaiannya saja, tapi juga mitra-mitra kita dan nasabah kita juga kita tingkatkan awareness-nya seperti itu terus, Mas Irfan. Yang kemudian tadi terkait dengan proses internalisasi ya, perbedaannya mungkin seperti kita bisa cerita begini. Mungkin dulu dari sekian banyak outlet kita itu banyak fokusnya itu lebih ke penjualan atau pemasaran, Mas Irfan. Kita bisa lihat dari spanduk-spanduk atau flyer yang sering kita sebarkan itu lebih banyak ke bagaimana kita memasarkan produk kita, bagaimana kita bisa menjual produk kita, flyer-flyer atau banner yang ada di kantor cabang itu lebih ke penjualan produk-produk. Nah, saat ini kita juga memberikan informasi sarana kepada stakeholder kita berupa himbauan untuk tidak memberikan gratifikasi. Kita memberikan informasi kontak center terkait dengan apabila ada pelanggaran nih dari insan Pegadaian yang meminta-minta atau menerima gratifikasi atau minta suap. Nah, itu kita berikan informasi-informasi itu di outlet-outlet kita. Nah, kita juga melakukannya secara digital. Kita rutin melakukan sosialisasi baik itu di media cetak, sosial media perusahaan gitu. Itu kita juga sering melakukan komunikasi kepada stakeholder ya, baik komunitas-komunitas yang kerjasama dengan kita itu kita ingatkan. Seperti itu sih, Mas Irfan. Mudah-mudahan harapannya bukan hanya dari sisi kita, tapi juga mitra kita semua berkolaborasi untuk sama-sama berkomitmen terhadap anti penyuapan ini. Seperti itu.
Iya, Pak. Jadi memang untuk mencegah penyuapan atau korupsi dalam hal lebih besar itu memang tidak hanya satu pihak ya Pak ya, tidak bisa hanya dari kitanya saja, tapi kita juga harus bisa memberikan awareness atau sosialisasi kepada pengguna kita atau pihak ketiga bisa dikatakan seperti itu. Oke, baik. Mungkin saya coba, ini sudah lumayan banyak pertanyaan nih di chat, tapi mungkin saya coba tanya dulu ke Pak Oki ya Pak. Nah, tadi Pak Oki kan sempat bercerita nih Pak soal FKP. Nah, boleh diceritakan lebih detail nggak Pak? Karena kan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini nanti di perusahaannya ketika mau menerapkan SMAP ini kan harus dibentuk FKP ya Pak sebagai pengawas dan pengkontrol bisa dikatakan seperti itu dari jalannya sistem SMAP. Nah, untuk FKP sendiri itu Pak, apakah nantinya itu dibentuknya itu apakah per unit kerja atau memang satu unit per cabang atau bagaimana Pak? Kemudian untuk sistem kerjanya itu ketika misalkan nanti untuk resertifikasi atau audit itu apakah nanti akan berujung di satu FKP atau bagaimana Pak? Kalau boleh diceritakan. Ya, Mas Irfan. Jadi ini hal yang baru sih ya, hal yang baru kita baru mengkinikan gitu ya pedoman kami terkait dengan SMAP dan implikasinya berindikasinya ke satuan FKAP tadi. Nah, pada tahun 2020 sampai tahun 2022 implementasinya terkait dengan FKAP kami khususnya ya satuan jabatan pelaksana Dewan Pengarah dan juga manajemen puncak ini secara korporat Mas Irfan. Jadi di situ di pertemuan kami pada saat itu menyebutkan Dewan Pengarah adalah langsung menunjuk Dewan Komisaris, lalu manajemen puncak langsung menunjuk direksi. Nah, tapi kemarin lah ya, baru-baru awal tahun kemarin kami melakukan review lagi terhadap kebijakan kami karena gunanya untuk lebih implementatif karena di tempat profil perusahaan kami kan tadi kami sampaikan ternyata outlet kami banyak itu. Nah, untuk sertifikasi itu ternyata skopnya adalah di satuan kerjanya masing-masing. Jadi ISO 37001 itu hanya bisa disertifikasi untuk satu alamat seperti itu, secara ringkasnya seperti itu. Nah, akhirnya kami melakukan review kebijakan kami dan juga kami benchmark, terus kami juga melakukan konsultasi kepada beberapa lembaga yang biasa melakukan asesor terkait sertifikasi SMAP dan juga lembaga terkait seperti itu. Akhirnya kami sesuaikan seperti saya sampaikan tadi untuk fungsi FKP di level tingkat korporat ada tersendiri. Lalu untuk FKP di satuan unit kerja kantor pusat itu setingkat divisi di tempat kami itu ada sendiri juga. Lalu di kantor wilayah ada sendiri, di kantor area ada sendiri, dan di kantor cabang ada sendiri. Jadi masing-masing kantor cabang gitu ya ada sendiri fungsi satuan FKP-nya. Nah, terkait dengan job desk tugasnya, secara umum kalau saya gambarkan gitu ya, Mas Irfan, ada fungsi sekretaris fungsi kepatuannya, fungsi kepatuhan anti penyuapannya. Dia secara umum, dia ini menyiapkan terkait dengan pelaksanaan sosialisasi, misalkan, terus mengajukan program kerja gitu ya kepada ketuanya, lalu juga membuat kajian terkait efektivitas penerapan SMAP selama ini. Lalu ada juga ketua fungsi FKP-nya, dia fungsinya seperti menyetujui rencana kerja yang dibuat sekretaris gitu ya tadi, lalu melakukan sosialisasi, melakukan campaign, lalu juga menyampaikan tadi sempat saya lihat di kolom chat itu ada laporan apa sih yang dipergunakan di SMAP. Nah, salah satunya adalah laporan tinjauan manajemen atau laporan evaluasi atas penerapan SMAP. Nah, ini juga fungsi dari ketua FKP ini menyampaikan laporan tinjauan manajemen kepada fungsi manajemen puncak. Nah, sedangkan untuk fungsi manajemen puncak, dia berfungsi melakukan pemantauan tentunya evaluasi terhadap efektivitas penerapan SMAP di unit kerjanya. Lalu juga ada Dewan Pengarah. Dewan Pengarah ini levelnya lebih tinggi lagi, dia melakukan pengawasan terhadap penerapannya, lalu juga memberikan pembinaan. Dan biasanya ketika dilakukan audit SMAP itu masing-masing unit kerja, sehingga FKAP-nya masing-masing sesuai skop unit kerjanya tersebut seperti itu, Mas Irfan. Mungkin demikian, Mas Irfan.
Oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa FKP itu memang menyesuaikan yang diaudit ya Pak. Misalkan karena memang perjalanan itu sertifikasinya per cabang berarti apa ya bisa dikatakan seperti itu. Misalkan di kota A, kota B, berarti nanti FKP-nya itu ada di kota A untuk pegadaian kota B dan lain sebagainya. Ya, betul, Oke, betul sekali. oke, baik. Nah, Oke, ya. Baik, sebenarnya saya masih ingin banyak bertanya, tapi karena di chat sudah banyak yang bertanya nih, saya kasih kesempatan saja untuk peserta yang di kolom chat Zoom. Saya akan coba bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Nanti mungkin Pak Rizky dan Pak Oki bisa menjawab. Mungkin yang pertama ini dari Pak Kamal, Pak Kamal Zulfikri. Yaitu pertanyaannya adalah apakah dapat dijelaskan parameter atau KPI atau Key Performance Indicator agar dapat memenuhi ISO 37001/2016. Jadi mungkin bagaimana mengkaitkan parameter kinerja ya kan dari mulai sasaran kinerja dan penilaian kinerja dengan pemenuhan ISO 37001/2016. Mungkin Pak Rizky, Pak Oki ada yang berkenan untuk menjawab? Iya, terima kasih Mas Irfan. Oke, Nah, ini pertanyaan Pak Kamal ya tadi ya? Iya, Pak Kamal. Iya, Pak Kamal, ini mungkin saya agak bingung KPI kita atau KPI untuk mendapatkan sertifikat. Tapi saya jelaskan begini, ketika untuk proses sertifikasi, nanti pada tahap awal itu ada dua macam audit, audit pertama dan audit 2. Nah, ketika audit pertama itu akan melaksanakan dokumen review. Jadi biasanya itu lembaga sertifikasi akan meminta data-data kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat perusahaan sebagaimana standar ISO, termasuk juga aktivitas yang harus dilakukan sesuai dengan standar ISO. Itu mereka akan melakukan audit review. Yang kedua, di audit 1 itu mereka akan melakukan visit untuk melihat bagaimana kegiatan di lapangan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diberikan berdasarkan audit review. Ini preliminary. Nah, untuk sertifikasi ISO kepada bapak-bapak, ibu-ibu, untuk sertifikasi ISO ini auditnya harus bersifat visit ya. Jadi sudah tidak bisa online. Nah, ketika pada saat pandemi kemarin ada instruksi dari KAN untuk sertifikasi ISO bisa dilakukan secara online. Nah, kemudian terakhir ada surat dari KAN bahwa untuk sertifikasi ISO saat ini untuk SMAP itu harus dilakukan secara visit langsung, jadi tidak bisa dilakukan secara hibrid. Nah, pada saat pre-audit pertama ini, audit pertama itu akan ditemukan nih, misalnya ada hal-hal yang masih kurang penerapannya, maka itu akan dilanjutkan lagi ke audit 2 sebagai catatan. Nah, di audit 2 itu maka akan dilihat lagi bagaimana perbaikan atas catatan-catatan di audit 1. Jadi yang ditanyakan KPI-nya gimana untuk mendapatkan sertifikasi ISO SMAP. Ada 2. Yang pertama adalah kesesuaian dengan standar ISO nih. Nah, kesesuaian itu apakah kita sudah mau mengatur sebuah kebijakan-kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan terkait dengan penerapan SMAP di internal perusahaan kita. Yang kedua adalah KPI-nya adalah kesesuaian implementasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Apakah pelaksanaannya itu sudah sesuai? Nanti pada saat proses audit 2 itu lebih dalam lagi pemeriksaannya. Misalnya mereka akan melihat proses data-data yang sudah dilakukan. Misalnya di kami itu meriksa bagaimana proses pengadaan. Dokumentasi pengadaannya ini sudah sesuai belum prosesnya? Sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan belum? Baik itu proses bagaimana menseleksi mitra atau calon rekanan, bagaimana proses pengadaannya, kemudian keputusan pemenangnya, kemudian bagaimana proses pembayarannya, termasuk juga proses-proses pelaksanaan pada saat proyek pengadaan, itu semua akan diperiksa di audit gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan persyaratan ISO 37001 dan juga kita bisa membuktikan bahwa insan pegadaian telah melaksanakan implementasi atas kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik dan sesuai, maka itu nanti insya Allah kita sudah memenuhi standar dan bisa mendapatkan sertifikasi SNO ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Seperti itu, Pak Kamal. Oke, baik. Baik ya, cukup jelas ya Pak Kamal. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena cukup banyak ini pertanyaannya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Roto Priyono.
Nah, ini sejauh ini tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapan SMAP ISO 37001? Mungkin bisa Pak Oki atau Pak Rizky menjawab, silahkan. Oke, Mas Irfan, eh, kendala apa saja gitu ya? Sebetulnya banyak kendala, Mas Irfan. Namun seperti saya sampaikan tadi, implementatif di tempat kami, eh, sebelumnya tantangan terbesar kami sih sebetulnya salah satunya yang tadi itu, yang terkait dengan awareness penerapan anti penyuapan dan gratifikasi. Karena perusahaan kami kan bergerak di bidang jasa keuangan seperti itu ya. Seperti hasil survei yang tadi saya sampaikan, ternyata awareness dari stakeholder atau nasabah atas penerapan SMAP di Pegadaian ini masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini tentunya tidak mudah gitu ya, karena terkait awareness tentunya bicaranya culture yang tadi disampaikan, dan bicara culture, ketika bicara culture sudah tentunya kalau memang sudah terbentuk, ketika culture anti penyuapan itu terbentuk, tentunya nasabah atau stakeholder itu tidak perlu memberikan apapun gitu ya untuk memperoleh jasa dari perusahaan kami. Nah, ketika culture itu sudah terbentuk, maka ekosistem dari penerapan SMAP pasti diterapkannya dengan baik gitu ya. Nah, mungkin sejauh ini sih kendala terbesar dari penerapan SMAP di tempat kami seperti itu, karena tantangannya banyak di outlet di tempat kami ketika ada nasabah mengajukan kredit, baik kredit dengan jaminan GT atau jaminan fidusia atau hak tanggungan, itu biasanya ada memberikan gratifikasi atau sejenisnya gitu. Nah, kadangkala inilah yang membuat culture penerapan dari sistem manajemen anti penyuapan ini agak kesulitan seperti itu. Mungkin itu Mas Irfan dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Febrin. Untuk SOP SMAP apa saja yang wajib ada untuk sertifikasi ISO 37001 2016? Mungkin maksudnya SOP-SOP apa saja yang harus ada untuk sertifikasi ISO 37001 2016. Mungkin kalau bisa lebih komplit bukan hanya SOP ya, mungkin dokumen-dokumen apa saja sih yang sebenarnya diperlukan untuk sertifikasi ISO 37001. Silahkan Pak Rizky mungkin. Ya, ini tentunya kalau terkait dengan khusus SMAP saja, itu kita bisa luaskan ya Mas, karena prinsip ISO itu adalah penerapan dengan sebaik-baiknya ya, dan itu yang disampaikan dalam ISO itu adalah standar minimal, jadi tidak membatasi. Nah, di dalam ISO sendiri kita ada ketentuan-ketentuan terkait dengan membuat kebijakan tentang penerapan SMAP di internal, di organisasi seperti itu. Terus kemudian ada penunjukan pelaksana fungsi, siapa yang akan melakukan fungsi anti penyuapan di unit kerja atau di instansi. Nah, itu juga harus ada. Selain itu juga ketentuan-ketentuan terkait lainnya, seperti misalnya fakta integritas itu harus ada. Terus kemudian tadi yang disampaikan Mas Oki, ada klausul-klausul anti swap itu harus ada. Jadi yang di dalam ISO sendiri itu adalah aktivitas-aktivitas dokumen yang harus dipenuhi. Nah, terkait dengan SOP-nya apa, itu nanti kebijakan perusahaan, termasuk SOP yang sebenarnya tidak diatur dalam ISO, tapi yang kita laksanakan adalah terkait dengan SOP pekerjaan kita tentunya. Misalnya kalau di kami penaksir SOP-nya apa? Ya dia harus punya SOP penaksir. Kasir harus punya SOP kasir, harus punya SOP melayani nasabah. Nah, semua itu sebenarnya tidak diatur dalam ISO, tapi kita lebih dari itu ketentuan-ketentuannya itu sesuai dengan instansi masing-masing, sesuai dengan standar SOP pekerjaan. Kalau yang diatur oleh ISO SMAP itu adalah terkait dengan aktivitas-aktivitas apa yang harus ada, kebijakan-kebijakan apa yang harus ada. Harus ada kita membuat rencana kerja, harus ada kita membuat bribery risk assessment. Nah, SOP-nya apa? Kalau rencana kerja, ya kita buat saja. Kalau bribery risk assessment, kita ada ketentuan terkait dengan RCSA, gitu. Ada terkait dengan kebijakan untuk membuat laporan resiko teman-teman tiap bulan, ada BCMS untuk business continuity management. Nah, itu jadi SO itu adalah minimalnya standarnya. Kalau untuk SOP-nya bisa diperluas lebih banyak lagi, seperti itu Pak. Oke, berarti intinya adalah kalau kita spesifik SOP itu adalah SOP-SOP yang mungkin
bisa dikatakan ada rawan juga ya terkait penyuapan gitu ya sampai pekerjaan gitu yang mungkin petakan. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana dokumen-dokumen terkait fungsi FKAP, kemudian fakta integritas dan juga pemenuhan klausel yang ada di ISO 37001/2016. Oke, baik. Nah, ini kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Gunawan Prima. Ini indeks korupsi di Indonesia di level 34 dan terus turun dari tahun lalu. Nah, apakah implementasi SMAP ini dapat meningkatkan indeks korupsi atau memang hanya sekedar formalitas sertifikat saja? Wah, ini pertanyaannya cukup berat ya. Mungkin bisa dihubungkan juga dengan budaya. Bagaimana caranya mungkin dengan penerapan ISO ini bisa diimplementasikan untuk menurunkan indeks anti korupsi di perusahaan? Mungkin silakan Pak Rizky mungkin bisa menjawab. Atau Pak Oki? Ya, terima kasih. Oke. Nah, ini terkait dengan indeks korupsi ya. Nah, indeks korupsi ini kan banyak faktor yang dinilai ya. Nah, kami juga selaku termasuk salah satu bagian dari unsur pemerintah ya, ASN, yang bisa juga kami ataupun nasabah kami itu dilakukan survei terhadapnya. Karena terkait dengan angka scoring dari indeks persepsi ini tentunya melibatkan masyarakat. Nah, tentunya kami selaku insan Pegadaian, kita bisa mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kata Agim ya, Pak Irfan ya, kita bisa mulai dari yang terdekat dulu nih. Kita bisa mulai dari sekarang ya. Itu yang kita lakukan. Kita berusaha membantu pemerintah dan negara ini untuk mencerminkan mengurangi nilai-nilai korupsi melalui penerapan SMAP di perusahaan kami. Nah, ini juga harapannya kita juga bisa bersama-sama dengan stakeholder kami untuk bisa menerapkan anti penyuapan ini. Karena anti penyuapan seperti yang kami sampaikan tadi, itu salah satu faktor yang paling besar tindak pidana korupsinya. 64% dari tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia itu adalah terkait dengan penyuapan. Nah, mudah-mudahan apabila setiap instansi, setiap organisasi itu menerapkan sistem anti penyuapan dan itu dapat berjalan dengan baik, maka penyuapannya itu bisa berkurang. Maka otomatis mudah-mudahan aktivitas korupsi di Indonesia itu dapat berkurang jauh. Seperti itu, Mas Irfan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi memang kembali lagi ya, Pak. Memang ISO ini hanya sekedar alat bantu ya, dan harus kembali lagi dari kitanya masing-masing awareness terhadap korupsi untuk bersama-sama menurunkan indeks anti korupsi. Oke, baik. Mungkin selanjutnya dari Pak Abdillah, mohon penjelasannya bagaimana kontrol yang dilakukan terhadap fraud, risk assessment, dan mitigasinya yang dilakukan oleh PT Pegadaian. Nah, mungkin mau sharing nih dengan di perusahaan Pegadaian bagaimana kontrol terhadap fraud risk assessment dan juga mitigasi dari fraud risk assessment. Silahkan. Ya, Mas Irfan. Jadi kalau implementasinya gitu ya di Pegadaian untuk kontrol terkait dengan fraud, kebetulan di tempat kami itu dilakukan proses pengembangan melalui digital gitu ya. Jadi kami membangun suatu sistem namanya kayak detection system fraud gitu ya. Jadi ketika ada simptom-simptom gitu, ada transaksi anomali ataupun transaksi keuangan mencurigakan, yang indikator parameternya berdasarkan baik ketentuan APU PPT dan juga ketentuan dari OJK, itu akan ada semacam pop-up gitu ya kepada divisi MROK, divisi manajemen risiko operasional di tempat kami, dari sistem detection sistem tadi. Jadi setidaknya kami memantau gitu ya, mengetahui adanya ada indikasi transaksi yang anomali atau mencurigakan melalui sistem itu. Dan untuk memitigasinya kami menerapkan beberapa program gitu ya, beberapa program, sebut saja program Ganyang Fraud seperti itu di internal kami. Itu mulai dari contoh saja untuk meningkatkan awareness, kami melakukan lomba untuk pembuatan jingle anti fraud seperti itu, pembuatan lagu anti fraud itu untuk meningkatkan awareness. Lalu juga ada selain reward juga ada punishment-nya gitu ya. Jadi implementasinya ketika suatu unit kerja itu ada, ini masih akan diterapkan ke tahun ini sih. Ketika unit kerja itu terindikasi ada fraud, itu dapat mengurangi KPI dari individu karyawan di cabang tersebut seperti itu. Seperti itu. Jadi secara mitigasinya
tadi sampaikan program ganyang fraud, lalu juga ada simptom-simptom yang pop up di fraud detection system seperti itu. Mungkin demikian Mas Irfan kalau dari saya. Mungkin Mas Rizky ada tambahan, Mas Rizky? Tuh, Mas, masih banyak pertanyaan ini nggak mau biar diskusi aja. Oke. Oke, tadi cukup menarik ya. Kalau misalkan ada di departemen yang terindikasi ada fraud, maka KPI-nya bisa berkurang ya, Pak. Oke, itu bisa jadi mungkin referensi untuk Bapak Ibu dari perusahaan yang lain juga. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu yang sudah ada di chat karena waktu juga terbatas. Mungkin yang selanjutnya dari Pak Zainal Arifin. Ini ada 3 pertanyaan, Pak. Izin bertanya Pak Rizky, Pak Oki, dalam penentuan ruang lingkup sertifikasi, apakah mempertimbangkan isu eksternal dan isu internal? Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam melakukan BRA, seperti apa penentuan kriteria kemungkinan dan dampak? Dan yang ketiga, di Pegadaian, seperti apa atau apa yang dilakukan dalam melakukan uji kelayakan kepada karyawan yang memiliki resiko di atas batas rendah? Ya, dipersilahkan kepada Pak Rizky mungkin atau Pak Oki. Ya, makasih Mas. Terkait dengan penentuan ruang lingkup, pertama kita melakukan identifikasi dulu ya, kita analisa dulu terkait dengan unit kerja mana yang memiliki resiko adanya aktivitas penyuapan yang paling banyak. Kemudian kita juga melakukan analisa isu-isu internal terkait dengan apakah di sini ini itu banyak potensi banyak berhubungan dengan rekanan atau dengan orang luar atau pihak ketiga. Nah, itu tentunya juga kita lihat juga. Nah, kita melihat itu semua, kemudian kita mendiskusikan kepada owner apakah dari analisa kami ini sudah sesuai bahwa banyak potensi. Kita nggak ngomong terjadinya pelanggaran ya atau tidak terjadinya aktivitas, tapi kita ngomong potensi. Nah, apakah potensi-potensi ini benar ada di unit kerja yang bersangkutan? Dan jika benar ini maka ada kesepakatan bahwa untuk kita menerapkan sertifikasi SMAP terlebih dahulu seperti itu, dan tentunya ini sudah kita bicarakan juga dengan pimpinan perusahaan. Dan kemudian dalam melakukan delivery risk assessment tadi catatan saya apa kriteria kemungkinan dan dampaknya ya. Nah, ini kita melihat juga terkait dengan scope unit kerjanya itu bagian apa dan potensi-potensi terutama yang berhubungan dengan stakeholder-nya itu di bagian apa saja gitu. Nah, kemudian kita melihat berapa sih frekuensi dari potensi itu, apakah sering, kita ada matriksnya ya, kita ada matriks seberapa sering nih kemungkinan ini terjadi. Misalnya contoh dalam proses rekrutmen ya, seberapa sering sih pihak yang mau direkrut itu bisa berkomunikasi dengan insan Pegadaian seperti itu. Nah, kemudian apa nih dampaknya juga kita lihat nih, dampaknya itu dari segi operasional saja atau dari segi dana itu juga bisa berakibat juga, atau dari segi reputasi. Kita semua ada matriksnya Bapak. Jadi ada matriks pengukuran, nanti kita analisa satu persatu, baik itu kriterianya, kemungkinan frekuensi terjadinya, kemudian dampak dari akibat aktivitas itu kita ada matriksnya, nanti kita nilai itu kemudian menjadi BRA kita. Kemudian di Pegadaian seperti apa dalam melakukan uji kelayakan kepada karyawan memiliki batas risiko di atas rendah. Nah, untuk karyawan ini kita ada 2 evaluasi mungkin ya yang jadi utama. Yang pertama adalah proses rekrutmennya. Nah, pada saat proses rekrutmen kita melakukan asesmen. Kita memilih orang-orang yang sebisa mungkin secara data itu cocok di Pegadaian. Yang kedua, kita juga bisa menilai asesmen secara perilakunya nih. Ada nggak kemungkinan orang ini bisa melakukan tindak pelanggaran terhadap ketentuan SOP kita. Nah, itu biasanya orang-orang HC udah pada pinter tuh, bisa melihat nih, ini orang ini berpotensi nih melakukan pelanggaran nih. Nah, ini orang ini potensinya kecil nih untuk melakukan pelanggaran. Itu biasanya bisa terlihat. Itu salah satu bagian dari proses rekrutmen uji kelayakan karyawan. Yang kedua, kita juga kepada insan Pegadaian kita melakukan asesmen juga Bapak. Tiap 2 tahun itu kita melakukan asesmen kepada insan Pegadaian yang tujuannya untuk memetakan karyawan, selain untuk karir teman-teman, juga untuk memitigasi risiko terhadap aktivitas-aktivitas yang mungkin
bisa menimbulkan pelanggaran individu di kemudian hari, seperti itu Pak. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk terutama yang terkait karyawan tuh memang dilakukan asesmen juga mulai dari rekrutmen ya Pak ya, dari mulai rekrutmen Ya, kemudian asesmen ketika mereka sudah bekerja di Pegadaian. Oke, baik. Pertanyaan terakhir mungkin dari kolom chat Zoom. Terkait whistleblowing system atau WBS, bentuk laporan penyelesaian investigasinya apa menyebutkan nama pelanggar atau bisa hanya inisial nama saja. Dan mungkin saya tambahkan pertanyaannya Pak biar lebih menarik. Itu sekiranya bagaimana cara menindaklanjuti dari laporan yang ada di WBS seperti itu. Mungkin silahkan Pak Oki atau Pak Rizky. Iya, Mas Irfan. Secara prinsip sih WBS di tempat kami ini ada 3 prinsip gitu ya. Yang pertama prinsip perlindungan kerahasiaan informasi. Jadi seluruh informasi pelaporan pelanggaran beserta identitas pelapornya itu yang disalurkan ke WBS sifatnya rahasia. Jadi dokumen pelaporan juga harus dijaga, terus ditempatkan di tempat yang aman dengan pembatasan akses dan juga penggandaan dokumen gitu ya. Lalu yang prinsip kedua itu anonimitas. Jadi kebijakan untuk tidak mengungkapkan identitas pelapor dalam penanganan pelaporan pelanggarannya. Nah ini menjawab tadi ya. Lalu juga prinsip ketiga integritas, profesional dan independen. Jadi penanganan pelaporan pelanggaran dilakukan dengan integritas tinggi dan menjunjung tinggi prinsip praduga tidak bersalah serta tidak bersifat memihak dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Jadi di tempat kami kebetulan untuk pelaporan bisa melaporkan menyebutkan data diri maupun anonim, tapi sekali lagi tadi adanya integritas, jadi ketika menyebutkan data diri ada fakta integritas dari pengelola WBS untuk menjaga tetap kerahasiaan data dari pribadi pelapor tersebut. Nah, terus pertanyaan keduanya apa ya, Mas Ridwan? Sorry. Tindak lanjut, jadi kalau misalkan ada laporan yang masuk nih di WBS, kira-kira menindaklanjutinya bagaimana? Oh, Kalau yang siap, selama Pak. sudah berjalan. Nah, jadi ketika ada laporan WBS, kebetulan tempat kami kan pengelola WBS tersebut adalah tim SPI, Mas Irfan, tim Satuan Pengawasan Internal. Jadi ketika dilaporkan ini harus memenuhi paling tidak informasinya harus ada buktinya, lalu juga ada prinsip 5W1H-nya ya, Mas Irfan. Jadi nanti tim investigasi dari WBS ini memastikan apakah prinsip 5W1H-nya yang terdiri dari what, where, when, who, why, how, itu apakah ada evidennya terpenuhi. Nah, ketika ternyata terpenuhi, nanti akan dituangkan dalam berita acara tersendiri untuk dilakukan proses lebih lanjut seperti itu. Seperti itu, Mas Ridwan. Oke, baik. Terima kasih Pak Oki. Ya, cukup menarik ya diskusi pada sore hari ini. Memang sangat banyak sekali yang ingin bertanya. Sepertinya saya juga sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan. Namun sayang sekali berhubung keterbatasan waktu ya Bapak Ibu sekalian, maka mungkin sudah bisa kita cukupkan untuk diskusi kita pada sore hari ini. Namun mungkin Bapak Ibu sekalian jangan live dulu ya, karena mungkin nanti akan ada, tadi sudah disampaikan Mbak Sofi di awal, akan ada door prize dan kuis bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan, dan juga nanti akan sedikit ada informasi dari MC. Ya, oke, baik, mungkin Mas sekian. Irfan, Silakan Pak Rizky, mungkin mau closing kalau statement. dibuka pakai pantun, ditutup pantun juga Mas Irfan yang Oke, enak. oke. Siapa yang pantun? Bapak Rizky mau pantun? Silakan Saya Pak. lagi boleh. Oke, baik Masak Pak. sayur pakai kemiri, Cakep, bisa dibawa untuk mudik lebaran. cakep, Mari kita rayakan Idul Fitri cakep. tanpa adanya aktivitas penyuapan. Luar biasa, Matang, cakep cakep. sekali. Sudah, memang di Pegadaian sepertinya sudah jago pantun semua ya Pak ya. Luar biasa Pak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rizky dan Pak Oki atas sharing-sharing kita pada siang hari ini. Dan mohon jangan live dulu ya Bapak Ibu sekalian, karena akan ada kuis dan juga sedikit informasi tambahan dari MC. Saya kembalikan ke Mbak Sofi, terima kasih. Oke, baik. Wah, menarik banget ya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara hebat di sini. Saya ucapkan dulu terima kasih nih kepada Mas Rizky dan juga Mas Oki atas sharing-sharingnya yang luar biasa. Semoga bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu semua dalam penerapan SMAP di perusahaannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Irfan atas panduannya atau atas waktunya untuk memandu jalannya acara ini dengan baik. Baik, nih saya saya coba untuk membacakan pertanyaan pertama ya Bapak Ibu.
Pertanyaan pertama, ini tadi disampaikan oleh Mas Rizky. Pertanyaannya adalah, apa sih parameter implementasi dari GCG? Tadi ada tiga poin tuh, parameter implementasi dari GCG. Silakan Bapak Ibu yang tahu jawabannya bisa untuk klik tombol raise hand. Ada? Ini ada yang clap. Yang kita klik tombol raise hand ya Bapak Ibu. Di sini masih ada yang clap, tepuk tangan. Pertanyaannya mungkin diulangi ya. Oh, di sini ada Pak Zainal nih. Halo, Pak Zainal, silakan Pak Zainal untuk open mic atau open cam. Iya, halo, tes. Iya, Apakah iya, silakan. terdengar suara saya? Sore, Ya. jawabannya apa, Pak Eh, Zainal? Pertama, parameter untuk penerapan SMAP yang pertama compliant, kepatuhan terhadap aturan. Yang kedua, conformance atau perilaku. Setelah itu, yang terakhir performance, kinerjanya seperti itu, outputnya lah seperti itu ya. Oke, wah betul sekali nih jawabannya tepat Pak Zainal. Jadi Pak Zainal akan dapat buku. Terima kasih. Oke, selamat ya Pak. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Oke, baik, masih ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu yang raise-nya masih nyala bisa tuh di-on dulu. Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua nih, masih tentang materinya dari Mas Rizky. Pertanyaannya adalah apa saja sih tahap-tahap dalam penerapan SMAP? Tadi dapat poin tuh yang dijelaskan oleh Mas. Oke, ada Pak Abdillah Afrani, silakan open mic. Oke, makasih. Saya izin off cam ya Mbak, karena sinyal Oke. sih. Mm-mm. Oke, Apa nih yang jawabannya, penerapan Pak? itu yang pertama plan, yang kedua do, yang ketiga check, yang keempat act. Oke, betul. Tapi urutannya tadi agak tertukar ya. Jadi setelah do ada act dulu baru cek. Tapi jawabannya betul Oh ya iya, Pak iya, iya. Abdillah. Oke. Oke, Oke, makasih. selamat Pak Abdillah mendapatkan buku dari kami. Oke. Nah, Bapak Ibu yang masih belum dapat nih masih ada. Jadi saya slotnya untuk 5 pertanyaan. Tadi ada sudah 2. Ini pertanyaan ketiga ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tahu jawabannya silakan langsung klik tombol raise hand. Nah, pertanyaan ketiga. Ini wajib tahu sih bagi Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini. Pertanyaannya adalah, apa saja sih prinsip Fornos dari penerapan SMAP? Ada 4 nih. Nah, Pak Zainal lagi. Pak Zainal udah dapat buku. Kira-kira ada yang lain nggak nih selain Pak Zainal? Nggak ada lagi? Pak Zainal udah dapat buku. Ada lagi Bapak Ibu yang tahu jawabannya? Selain Pak Zainal di sini. Apa saja prinsip dari Fornos ya, penerapan SMAP? Mana nih? Belum ada nih Bapak Ibu. Oke, saya hitung sampai 5. Masih Pak Zainal. Oh, ini ada nih. Pak Zainal kan tadi sudah dapat buku. Nah, di sini ada Tasya Maharani. Silakan Mbak Tasya. Prinsip penerapan SMAP ada no bribery, ada no gift, ada no kickback, dan ada no luxury hospitality. Oke, baik, betul sekali jawabannya dari Mbak Tasya. Jadi Mbak Tasya berhak mendapatkan buku juga dari kami. Baik, selamat ya Mbak Tasya. Oke, sudah 3 nih, sudah 3 buku keluar. Nah, masih ada 2 slotnya. Pertanyaan keempat nih bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi belum sempat menjawab. Pertanyaan yang keempat, ini nih, salah satu bentuk komitmen dari penerapan SMAP itu kira-kira apa nih bentuknya? Ada yang tahu nggak? Tadi sudah disampaikan di materinya Mas Oki, kalau tidak salah. Ada yang bisa jawab? Silakan untuk klik tombol raise hand. Nah, ini ada Pak Roto Priyono. Salah Silakan satu open mic. adalah kebijakan. Ya Pak, jawabannya apa Pak? Kebijakan. Kebijakan. Atau Jawabannya kurang apa lagi nih selain kebijakan? apa ada petunjuk teknis gitu ya? Apalagi nih Pak? Kurang tepat sih jawabannya. Pedoman. Yang dokumen yang ditandatangani gitu sebagai bentuk Fakta komitmen. integritas,
fakta integritas. Iya, betul sekali. Baik, betul jawabannya adalah fakta integritas. Jadi salah satu bentuk komitmen dalam penerapan SMAP yang sudah terdokumentasikan juga itu ada fakta integritas. Baik, selamat Pak Roto. Pak Roto juga mendapatkan hadiah buku dari kami. Oke, ini masih ada satu lagi nih Bapak Ibu yang belum beruntung. Masih ada satu lagi. Pertanyaan terakhir untuk door prize di webinar ini. Pertanyaannya, ini apabila ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap fraud, penyuapan atau pelanggaran lainnya, nah kemana sih lapornya? Pelaporan penyelenggaraan SMA. Wah, Pak Zainal ini semangat banget ya Pak. Pak Zainal, kita kasih kesempatan ke yang lain dulu. Oke, silakan. Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Nah, ini ada Lucky Man dari Pak Harun. Silakan Pak Harun. Ya, siap izin menjawab artinya postal whistler, Bu. Jadi adanya jadi semacam nomor untuk pengaduan di tahap awal gitu, Bu, bahwa terjadinya indikasi adanya ataupun adanya penyuapan. Namanya apa, Pak? BBS, adanya BBS. Iya. Iya, betul. Ya, jawabannya betul ya, Bapak. Iya, whistleblower. Ya, Pak Harun ya. Terima kasih. Iya, betul sekali. Jawabannya whistleblowing Ya, system. Oke, baik. Selamat kepada Bapak-Bapak dan juga tadi ada satu Ibu ya, Mbak Tasya. Selamat kepada 5 pemenang yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dan juga mendapatkan door prize. Semoga bukunya nanti bisa bermanfaat. Nanti akan ada panitia yang menghubungi Bapak Ibu untuk perihal pengiriman door prize-nya ya. Dari rangkaian acara, satu demi satu rangkaian acara sudah kita lewati. Akhirnya kita tiba di penghujung acara, tapi sebelum itu saya mau minta Bapak Ibu untuk mengisi form evaluasi. Form evaluasinya mungkin di sini ada yang dari polling ya mungkin. Nah, silakan di layar Bapak Ibu akan muncul polling evaluasi dari Cognoscenti webinar ini. Silakan untuk diisi. Ini juga menjadi bahan evaluasi untuk kami untuk melaksanakan webinar-webinar selanjutnya. Baik, mungkin saya akan memberi waktu dulu sekitar 1 menit lah untuk Bapak Ibu mengisi. Selain lewat polling, Bapak Ibu juga bisa mungkin mengisi lewat link yang ada di chat Zoom, gitu. Sama aja. Jadi silakan kalau sudah diisi di polling itu tidak perlu diisi di link evaluasi. Oke, baik di sini baru ada yang mengisi 5 orang, 7 orang. Oke, baik. Masih kami tunggu. Saya beri waktu sebentar untuk Bapak Ibu mengisi link evaluasi. Nanti setelah ini kita akan mengadakan foto bersama ya Bapak Ibu. Nanti barangkali Bapak Ibu yang berkenan, silahkan untuk open cam karena kita akan mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Kemudian nanti kita akan upload di akun sosial media Cognoscenti. Jadi sekalian bagi Bapak Ibu yang ingin tahu kegiatan kita, bisa untuk follow akun Instagram kita di @cognoscenti_ccg. Baik, di sini sudah terpantau ada 15 responden untuk yang mengisi polling. Oke, dari di sini peserta ada 30 40. 30 ini mungkin baru setengahnya ya. Baik, mungkin saya masih tunggu 30 detik lagi. Oke. Baik. Oke, nanti bagi barangkali Bapak Ibu yang belum sempat mengisi polling bisa untuk isi pollingnya, link evaluasinya di chat Zoom atau di grup peserta ya. Di grup peserta juga sudah disertakan link evaluasinya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang bersedia, silakan untuk open cam. Oke, di sini ada 2 slide. Jadi silakan Bapak Ibu untuk senyum terus-terusan ya selama saya memandu untuk foto. Oke,
Panitia sudah siap? Oke, sudah open cam? Baik, silakan berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu walaupun kita sedang puasa gitu. Sebentar lagi juga kita buka puasa. Baik, panitia standby, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, di slide kedua. Oke, di slide kedua mungkin barangkali Bapak Ibu silakan untuk tetap senyum ya karena kita nggak tahu ada di slide berapa. Oke. Foto di slide kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk foto bersama. Kita akan coba untuk tutup kegiatannya karena tadi sudah dibuka dengan pantun. Tadi saya waktu Bapak Ibu, Pak Oki dan juga Pak Rizky paparan, saya coba untuk cari-cari pantun ya supaya pantunnya berbalas ya Bapak Ibu. Mungkin dari Mas Irfan bisa balas dengan kata cakep ya, gitu kan. Oke, siap Kak Sofi. Oke, di sini saya bikin pantun ya. Ngabuburit bareng di webinar Cognoscenti. Cakep. Tamunya dari Pegadaian. Cakep. Cukup sekian acara kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sebagai MC pamit undur diri. Semoga tadi sharing-sharingnya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sampai jumpa di Cognoscenti webinar selanjutnya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak